Sudah tidak asing lagi di telinga kita kata-kata KDRT. Bahkan setiap harinya kita menyaksikan berita tentang kekerasan dalam rumah tangga. Sungguh sangat miris, dan ini pastinya mempengaruhi pola asuh dan juga psikologis anak-anak kita. Bagaimana ini mempengaruhinya? Mari kita pelajari bersama dalam episode Love Your Child kali ini. Tahukah Anda, ternyata ada ayat Alkitab yang berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan sebenarnya bukan hal baru lagi yang kita dengar untuk saat ini. Mungkin hal ini sering kita jumpai yang mana sering melihat kejadian ini secara nyata dengan mata kepala sendiri. Memang pada dasarnya kekerasan terhadap perempuan terjadi dalam keluarga dengan alasan bermacam-macam. Berikut ini tim redaksi Hope Channel Indonesia memberikan setidaknya 5 ayat Alkitab tentang kekerasan terhadap perempuan yang harus diketahui sebagai orang Kristen. Yang pertama, Kejadian 1 ayat 27. Kejadian 1 ayat 27 mengatakan, "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka." Dinyatakan dengan jelas di sini bahwa laki-laki dan perempuan memiliki nilai atau martabat yang sama di hadapan Tuhan Yesus. Dengan pernyataan ini menjadi jelas bahwa kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan sama saja dengan menyakiti manusia dan merusak ciptaan yang telah dilakukan oleh Tuhan sebelumnya. Suami harus diperhatikan. Kejadian 2 ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan menamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki." Ayat ini mengartikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki sumber yang sama, yaitu satu dan utuh dan tidak terbagi, menghubungkan yang lebih tinggi dan yang lebih rendah. Juga jelas dari ayat ini bahwa kekerasan tidak pantas bagi perempuan, yang di mata Allah memiliki nilai kesucian dan kehormatan yang sama. Oleh karena itu, tindakan kekerasan terhadap perempuan sama sekali tidak dibenarkan. Ketiga, Galatia 3 ayat 27-28. "Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus." Di sini menjadi cukup jelas bahwa jika kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama di mata Tuhan Yesus, maka tidak benar bahwa kekerasan tidak termasuk dalam ajaran agama Kristen. Khususnya kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk apapun karena tidak sesuai dengan isi Alkitab. Keempat, Efesus 5 ayat 21. "Saling rendah hati dalam takut akan Kristus." Sekali lagi, kita diajarkan untuk merendahkan diri di antara sesama manusia. Jangan gunakan kekerasan pada salah satu pihak. Menghargai diri sendiri dan merendahkan diri sama saja dengan menghargai Kristus dan takut akan Kristus. Kelima, Efesus 5 ayat 25-33. Di dalam ayat-ayat ini mengatakan lebih jelas bahwa seorang pria harus mencintai istrinya, harus rela mengorbankan dirinya untuk istrinya. Ini memperjelas bahwa kekerasan tidak akan terjadi dan tidak akan pernah terjadi. Padahal ayat ini mengajarkan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun dan untuk tujuan apapun. Dan tentunya kekerasan tidak pantas dilakukan pada anggota keluarga lainnya, seperti anak-anak atau anggota keluarga lainnya. Dari beberapa ayat Alkitab, terlihat jelas bahwa kekerasan terhadap perempuan sebenarnya tidak diperbolehkan. Hal ini juga sangat bertolak belakang dalam ajaran Kristus dalam Alkitab. Itu dia setidaknya 5 ayat Alkitab tentang kekerasan terhadap perempuan yang harus diketahui sebagai orang Kristen. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai berjumpa di Tahukah Anda selanjutnya.
Halo pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Devi dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak kita untuk menjadi generasi yang lebih baik. Dan seperti biasa dalam program ini kita membahas banyak topik seputar parenting dan anak. Dan saat ini kita akan membahas satu topik yang penting juga, yaitu pola asuh versus KDRT. Dan seperti biasa, saya tidak sendirian. Di studio sudah hadir narasumber kita, yaitu Ibu Gilberta Mahanaini, MPSI, PSI, selaku psikolog. Mari kita sapa bersama narasumber yang sudah hadir pada saat ini. Halo Ibu, biasa disapa Ibu Gilby ya? Ya, ini betul. udah bukan pertama kali ya kita bersama-sama di studio ya. Ya, apa kabar Ibu Gilby? Ya? Baik, terima kasih. Senang sekali bisa diundang kembali di Ya, Hope Channel terima kasih Ibu Gilby ya boleh hadir lagi bersama-sama dengan kami saat ini. Dan kita mau membahas juga satu topik penting nih Bu, yang selalu kita dengarkan ya. Bahkan akhir-akhir ini hampir setiap hari kalau kita buka berita gitu ya, KDRT. Bahkan tidak jarang menyebabkan kematian ya Bu pada pasangan atau pada korban KDRT ini. Sebenarnya apa saja sih KDRT ini Bu, jenis-jenis bentuk kekerasannya dan apa KDRT itu sendiri ya? Baik, jadi kan KDRT kekerasan dalam rumah tangga ya. Jadi memang aspeknya atau jenis-jenisnya itu banyak sekali dan luas gitu. Jadi bisa secara fisik gitu ya, yang memang menyebabkan kekerasan secara fisik gitu ya, kemudian ada verbal, psikologis gitu ya, kemudian juga penelantaran itu juga termasuk. Jadi misalnya secara finansial ditelantarkan gitu ya, secara pola asuh sehari-harinya juga ditelantarkan gitu ya, dan juga berupa ancaman-ancaman itu juga dari KDRT. Jadi baik secara kekerasan langsung gitu ya, fisik, ancaman maupun penelantaran. Iya ya, jadi bisa secara fisik ataupun secara mental ya Bu ya. Betul. Terus siapa saja Bu yang bisa menjadi korban KDRT ini? Baik, karena KDRT gitu ya di dalam rumah tangga, jadi bisa pelakunya entah itu ayahnya gitu ya ke ibu maupun juga ke anak gitu ya. Bisa juga ibunya yang melakukan gitu ya, terus ke ayah dan juga ke anak. Jadi bisa antara pasangan suami istrinya saja, tapi juga bisa ke anaknya. Ya, jadi bisa saling menyakiti ya Bu ya dalam rumah tangga ini. Sungguh sangat miris sekali ya kalau kita mendengar hal ini. Kemudian kenapa ya Bu kebanyakan korban-korban KDRT ini tidak mau melapor gitu, misalnya mereka sudah terjadi hal yang mungkin sudah sangat parah ya Bu ya. Bagaimana itu Bu? Baik, jadi KDRT ini biasanya ada sebuah kuasa gitu ya yang sangat dominan di satu orang gitu. Biasanya itu pelakunya gitu ya. Jadi pelakunya ini sangat berkuasa. Misalnya sumber penghasilan hanya di satu orang ini gitu ya, atau misalnya yang lainnya lah, jadi sangat dominan, sangat berkuasa, sehingga yang lainnya takut, merasa lemah gitu. Jadi ketika mengalami kekerasan gitu ya, mulai merasa sengsara, mulai merasa tidak nyaman, mereka takut juga kalau mereka melaporkan ini, mereka juga akan kehilangan hak-hak atau kebutuhan sehari-harinya yang terpenuhi gitu. Jadi mereka memilih untuk sebaiknya diam saja, berharap ada perubahan gitu ya, karena nanti mereka juga tidak akan kehilangan apa yang menjadi kebutuhan mereka gitu. Iya, jadi tidak mudah ya untuk korban KDRT melapor. Kalaupun dia mau melapor kemana nih Bu misalnya? Iya, mungkin nggak perlu jauh-jauh melapor ya, menyadari saja itu juga mereka butuh sebuah waktu gitu ya, momen gitu ya, bahwa mereka tuh sadar ini adalah sebuah kekerasan dan ini sudah tidak lazim lagi gitu. Nah, ketika sudah menyadari bahwa ini tidak lazim, biasanya kan memang tidak langsung, saya KDRT saya langsung misalnya ke polisi misalnya gitu ya. Itu kan pasti udah susah gitu ya, tapi untuk terbuka ke orang lain, untuk saling menyadarkan bahwa kita ini kayaknya udah jadi korban loh gitu ya, misalnya ibu dan anaknya gitu ya. Itu juga sebuah proses gitu. Jadi mungkin itu yang sering tidak dipahami orang-orang lain ya gitu ya. Kalau orang lain kan mungkin melihatnya, kenapa nggak dari dulu bilang gitu ya. Padahal itu secara psikologis si korban ini tuh kayak konflik gitu ya, berperang dalam diri. Saya harus lapor tapi nanti saya tidak bisa makan misalnya gitu ya. Tapi nanti saya kehilangan rumah saya atau yang lainnya. Atau mungkin kehilangan anak saya gitu ya. Itu jadi banyak sekali konflik-konflik di situ gitu. Jadi kalau misalnya sampai nanti akhirnya melapor, tadi pertanyaannya melapor kemana, ya yang penting sadar dulu bahwa ini adalah kekerasan gitu ya, ini tidak seharusnya terjadi.
Kemudian yang kedua mulai terbuka, entah itu ke keluarga atau kemana, kemudian ya lapor bisa ke kepolisian atau ke LBH dan lain-lain. Wah ya, banyak ya informasi dari Bu Gilby yang bisa kita dapatkan hari ini, bagaimana cara kita menyadari soal kekerasan dalam rumah tangga. Tapi masih banyak yang kita mau bahas ya Bu Gilby ya. Kita akan bahas lagi setelah yang satu ini. Baik pemirsa, kita akan bahas lagi setelah yang satu ini. Terima kasih masih bersama dengan kami dalam program Love Your Child. Kita masih membahas pola asuh versus KDRT. Baik, kita lanjutkan ya Ibu Gilby ya. Tadi kalau yang saya tanyakan di segmen sebelumnya, melapor itu ibu. Kalau misalnya anak ini Bu yang terjadi kekerasan, dia mau melapor kemana ya kalau anak? Iya betul, memang sangat tricky atau sangat sulit ya kalau terjadi pada anak gitu ya. Tapi harapan kami gitu ya di sini bagi parents atau mungkin guru yang sudah menonton acara ini gitu ya, kalau misalnya memang melihat ada perubahan yang cukup signifikan pada anak gitu ya, misalnya nggak selalu soal ada bekas luka atau apa gitu ya, tapi misalnya anaknya jadi malas belajar atau tidak berprestasi lagi gitu ya, atau sering menangis, sering marah di sekolah atau di mana, itu kita perlu pelajari lagi ya, kita perlu perhatikan lebih lanjut apa yang terjadi pada anak ini gitu. Nah, untuk anak-anaknya kita mulai bisa edukasi gitu ya, bahwa tidak ada satu orang pun yang pantas misalnya memukul dia gitu ya, atau misalnya memberikan ancaman atau kata-kata yang jelek gitu. Itu kita bisa berikan edukasi sedini mungkin sehingga ketika anak mengalami itu, anak bisa menyampaikan ke orang lain. Iya, jadi selain dari kekerasan dalam rumah tangga, seringkali kita dengar suami kepada istrinya ya Bu ya. Dan juga ternyata bisa terjadi pada anak ini ya. Jadi kalau untuk kepada anak ini, bentuk kekerasan terhadap anak itu apa aja ya Bu ya dalam keluarga? Iya, tadi selain hampir sama sebetulnya Hampir sama ya, Jadi terjadi kepada ibunya ya. Betul, selain fisik gitu ya, tapi juga ada penelantaran misalnya. Jadi hak-hak anaknya tidak terpenuhi gitu ya. Atau juga ancaman-ancaman yang diberikan pada anak sehingga anaknya itu merasa sengsara gitu ya. Jadi merasa tidak nyaman, merasa sengsara dengan tindakan-tindakan kekerasan tersebut. Iya, jadi dan juga selain kekerasan terhadap dirinya sendiri, dengan dia menyaksikan kekerasan antara ayah dan ibunya ini, terutama terhadap ibunya, apa saja sih dampak terhadap anak itu dengan mereka menyaksikan KDRT ini? Baik, jadi memang seringkali gitu ya, anak saya aman kok gitu ya, tapi memang suami dan istrinya yang memang mengalami KDRT gitu. Nah, pada saat seperti itu, anak itu kan akan mengobservasi atau melihat dengan sungguh-sungguh ya apa yang terjadi pada orang tuanya. Padahal orang tua itu kan idolanya mereka gitu ya, idolanya anak-anak gitu. Dan anak itu meniru gitu ya. Jadi dampaknya banyak sekali, bisa anaknya jadi lebih agresif, bisa tadi jadi sedih dan lain-lain gitu ya, yang tentunya akan mempengaruhi tadi proses perkembangannya anaknya juga gitu. Mungkin ada beberapa tahapan yang jadi terhambat, atau regulasi emosinya juga jadi buruk gitu ya, jadi gampang nangis, gampang marah gitu ya, atau misalnya jadi tidak bisa merespon sesuatu dengan lebih tepat, itu bisa juga terjadi pada anak. Iya, jadi sama seperti yang kita bahas sebelumnya ya, pernah ada di episode Love Your Child yang beberapa episode sebelumnya, bahwa bahagianya ibu juga bahagianya anak ya. Jadi sangat mempengaruhi keadaan orang tua terhadap anak juga ya Bu ya. Dan saat ini kita juga tidak akan bahas berdua aja ya Bu ya. Seperti biasa kita akan ada tamu, dan kita akan undang tamu kita yang sudah hadir secara online. Ada bersama dengan kita Ibu Dewi Herawati. Halo, shalom Ibu Dewi. Ya. Shalom Ibu Devi dan Ibu Gilby. Ya, Ibu Gilby. Terima kasih Ibu Dewi sudah bisa hadir bersama-sama dengan kami saat ini ya dalam program Love Your Child episode kali ini. Kali ini kita mau bahas nih Bu soal tadi ya, dari tadi kekerasan dalam rumah tangga. Oh, tapi sebelumnya Ibu Dewi boleh sedikit memperkenalkan Ibu Dewi berasal dari mana, kemudian apakah ada anak berapa? Silakan Ibu ya. Oke, nama saya Dewi Herawati. Kebetulan saya berasal dari Tanah Toraja. Saya punya 4 orang anak. Yang satu sudah menikah, yang satu sudah menyelesaikan perkuliahannya, yang satu masih di SMA, dan yang satu masih SD. Wah, ada 4 ya Bu ya. Domisili di mana Ibu?
Saya domisili di Depok. Ya, oke. Bu, kita lanjutkan lagi ya. Kita mau membahas soal KDRT. Ibu Dewi mungkin ada yang mau di-sharing, pernah melihat ataupun misalnya mengalami atau orang-orang sekitar mengalami KDRT, Bu. Silakan, Bu. Boleh sharing kepada pemirsa. Ya. Oke. Kalau mungkin melihat KDRT ya, kalau secara langsung dari kami memang tidak ada, tetapi ada beberapa yang saya lihat. Ini pernah satu kasus seorang ibu memaksakan kepada anaknya untuk belajar keras ya, maksudnya belajar dengan bersungguh sehingga ada ancaman-ancaman ya. Tetapi anak ini menuruti apa yang dikatakan oleh ibunya. Tapi apakah itu termasuk KDRT ya? Karena KDRT tadi kan bukan hanya secara fisik ya, tapi juga ada juga kata-kata verbal ya yang diucapkan oleh ibunya. Nah, itu yang pertama. Kemudian saya mau tanyakan juga di sini ada Ibu Gilby sebagai seorang pakar. Saya mau tanya dulu nih, KDRT itu apakah selalu antara suami kepada istri, istri kepada suami, atau ibu kepada anak? Kalau anak kepada ibu, apakah itu disebut KDRT, Bu? Iya, silakan Ibu Gilby. Saya mau tanya dulu ini. Baik, terima kasih Bu Dewi atas sharingnya dan juga pertanyaannya ya. Mungkin saya bisa jawab dulu dari yang pertama tadi ya. Iya. Ketika seorang ibu memberikan ancaman ketika anak sedang belajar gitu ya, apakah itu juga KDRT? Mungkin kalau kita lihat dari judul kita ya kan, pola asuh versus KDRT gitu. Tentunya kita ingin menerapkan pola asuh yang penuh dengan kasih ya, yang mana seperti kita pelajari lah gitu ya, kasih itu kan utama dari yang lain-lain gitu. Jadi ketika memang kita tidak menerapkan kasih di pola asuh kita, saya bisa bilang itu termasuk kekerasan ya gitu ya, karena kan mengancam juga gitu ya, dan itu bukan pola asuh yang baik gitu. Jadi tapi kalau misalnya KDRT-nya apakah itu sampai akhirnya terus dilaporkan atau gimana gitu, mungkin belum sampai ke situ gitu ya, tapi juga jadi bahan introspeksi baik dari orang tua maupun juga si anak gitu ya. Kenapa sih kok ibu saya kok sampai ngancem gitu ya, dan juga ibunya juga bisa belajar lebih banyak lagi untuk menerapkan kasih dalam pola asuhnya gitu. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua menarik juga dari Bu Dewi ini ya, bahwa ada kekerasan yang dicurigai dari anak ke orang tua gitu ya. Tentu saja itu bisa termasuk gitu ya, karena kan KDRT rumah tangga gitu ya, kekerasannya di dalam rumah tangga, sehingga mungkin saja anaknya yang melakukan kekerasan. Tentunya kekerasan di sini bukan seperti anak balita yang tidak sengaja memukul ibunya gitu ya, tapi memang secara intensional gitu ya, memang ingin menyakiti atau ingin memberikan rasa sengsara kepada ibunya. Nah, itu baru kita bisa bilang KDRT. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Ya, bagaimana Ibu Dewi? Iya, memang ya itu sebuah KDRT memang ya, menurut saya, menurut juga Ibu Gilby. Terima kasih Bu. Karena gini, itu berlangsung secara continuous dan itu secara sadar. Ya, secara sadar. Tetapi ternyata setelah ditelusuri ya, ada satu hal di dalam psikologi anak ini. Mungkin saya tidak tahu juga, mungkin pola asuh yang dari dulu, kebetulan memang anak ini sebetulnya adalah anak yang cerdas. Mulai dari kelas SD sampai perkuliahan ya, dia ranking 1. Kemudian dia mendapatkan beasiswa, namun pada akhirnya di akhir skripsi tidak bisa menyelesaikan. Setelah saya telusuri, dia adalah seorang yang introvert. Ya, introvert, saking mungkin pintarnya. Dulu dia sebagai asisten guru ya di satu tempat, asisten dosen, dia mengerjakan segala sesuatunya, sehingga ketika ada masalah dia tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Seperti itu, dia tidak bisa menyelesaikan sendiri. Lalu setelah dewasa ternyata ada hal yang terjadi di dalam psikologinya, kenapa dia sampai seperti itu. Karena saya melihat sendiri lebam
Biasanya melihat orang itu, ibu itu tangannya lebam sekali, seperti itu. Waduh, Jadi memang satu hal yang dilakukan akhirnya pada saat ini anak itu harus berobat. Ternyata memang ada sebuah gangguan. Ini memang pola asuh yang diterapkan sejak kecil. Kalau kita tidak lakukan anak-anak untuk bisa bersosialisasi dengan baik, memang ilmu pengetahuan adalah sangat penting. Tetapi kalau sosialisasi kita tidak sehat, ya mungkin juga akan menimbulkan satu hal yang tidak sehat juga di dalam rumah tangga. Jadi sampai saat ini sangat miris sekali, tidak bisa menyelesaikan perkuliahannya di tingkat akhir. Padahal saya tahu secara pasti nyata karena memang itu terjadi di tempat daerah saya, daerah kami, ya. Walaupun saya memang berasal dari daerah lain, tapi kami tinggal sudah tidak di tempat ini lagi. Kebetulan latar belakang ayah kami adalah polisi, jadi pindah-pindah. Lalu kami melihat di daerah sana ada sebuah keluarga yang demikian. Saya pun menangis, miris banget, dan itu dilakukan kepada ibunya. Ya, jadi semua ini bagaimana kita menerapkan pola asuh kepada anak kita, ya jangan kita hanya berharap bahwa anak itu harus pintar memang secara pengetahuan, tetapi memang bagaimana sentuhan memberikan sebuah kasih kepada anak bukan hanya di dalam keluarga, tapi anak juga harus bisa melihat di bawah untuk bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain. Itu sih yang bisa saya bagikan karena sampai sekarang solusinya harus pergi berobat ke psikiater. Itu aja sih. Jadi terapkan sebuah pola kasih kepada anak. Jangan kita memaksakan diri kita kepada anak untuk jadi seperti yang kita inginkan. Tetapi biarlah kasih itu kita nyatakan bahwa anak juga memiliki sebuah hal yang harus dikembangkan di dalam kehidupannya, sehingga dia bisa memilih, ya izinkan anak untuk memilih apa yang menurut dia baik, menurut cita-cita kita sebagai orang tua hanya bisa memberikan sebuah arahan dan memberikan sebuah pola asuh dengan kasih kepada anak-anak. Itu aja sih yang bisa saya bagikan karena ini satu hal yang memang saya rasakan mendalam sekali sampai saat ini. Iya, terima kasih Ibu Dewi banget itu di depan. Terima kasih banyak Ibu Dewi untuk sharingnya saat ini, sungguh sangat luar biasa ya, dan juga bisa menguatkan untuk orang tua di luar sana ya, bahwa benar ya Bu Gilby ya, bahwa pola asuh kasih juga itu sangat perlu dalam keluarga supaya anak-anak ini mereka boleh bertumbuh, bahkan pola asuh ini berpengaruh terhadap masa depan mereka. Sekali lagi terima kasih Ibu Dewi yang sudah berbagi bersama dengan kami, juga bersama dengan pemirsa orang tua di rumah. Tuhan selalu berkati Ibu dalam setiap tugas, tanggung jawab bersama keluarga ya Bu ya. Sampai kita jumpa lagi mungkin dalam kesempatan. Baik Ibu, terima kasih banyak. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Dewi dan Ibu Dewi. Terima kasih Bu Dewi. Baiklah pemirsa, sungguh kita punya pembahasan yang sangat menarik saat ini ya. Tapi kita masih akan bahas lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Kembali lagi bersama dengan kami dalam program Love Your Child. Kita masih membahas soal pola asuh versus KDRT. Baik Bu Gilby, tadi kita sudah dengar ya cerita sharing dari Ibu Dewi tamu kita ya. Soal pola asuh yang akhirnya berpengaruh juga kepada masa depan anak gitu ya tadi ya. Bahkan anak yang tadinya cerdas akhirnya di kemudian harinya dia jadi bingung dengan kehidupannya, saya boleh bilang ya. Jadi bagaimana dia itu pola asuh, hubungannya pola asuh versus KDRT? Baik, jadi memang pola asuh ini kan kuncian gitu ya, makanya mungkin program-program kita ini kan menguatkan gitu ya para orang tua untuk memberikan pola asuh yang terbaik untuk anak karena sangat berpengaruh untuk masa depan anak gitu. Jadi memang sebaiknya pola asuhnya itu untuk mencegah gitu ya KDRT ini sendiri, memang sebaiknya diajarkannya tentang kasih gitu ya. Dan juga selain kasih, kita juga perlu mengajarkan anak tentang
penyelesaian masalah begitu. Karena dalam KDRT ini sebetulnya biasanya ada masalah, ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, tapi diselesaikan dengan cara yang negatif gitu, yaitu dengan kekerasan. Nah, sehingga perlu kita stimulasi anaknya gitu ya, kita edukasi bagaimana cara-cara menyelesaikan masalah dengan lebih baik. Itu yang jadi kunci ya. Jadi selain kasih juga tapi bagaimana bisa menyelesaikan masalah dengan baik-baik, tidak melibatkan kekerasan. Iya, jadi peran orang tua ini sangat penting ya, Bu ya. Betul. Dan juga akhirnya kita ini udah di segmen terakhir. Ibu Gilby mungkin ada closing statement yang bisa dibagikan kepada orang tua di rumah, bagaimana ini menolong para orang tua juga agar anak-anak tidak dampak KDRT ini tidak terlalu mempengaruhi kehidupan mereka. Yes. Baik, mungkin kalau saya boleh sedikit rangkum ya, Ibu Devi ya. Jadi pertama, KDRT itu tidak selalu soal fisik gitu ya. Jadi jangan karena tidak ada bekas luka atau bekas lebam itu bukan KDRT. Jadi KDRT itu bisa secara fisik, finansial, dan juga psikologis. Itu yang perlu kita ingat. Kemudian yang kedua, bagi korban KDRT itu memang tidak mudah untuk melapor gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka atau kita mengalami, usahakan untuk setidaknya berbagi atau menyampaikan ke orang lain ya, baru kemudian nantinya kita melapor. Nah, ketiga, ketika bukan kita yang mengalami tapi orang lain, kita juga perlu lebih mendekatkan diri kita kepada si korban itu gitu ya. Tawarkan bantuan, temani, dampingi gitu ya, supaya mereka juga tahu bahwa kekerasan yang mereka alami itu sebenarnya tidak wajar. Jadi benar-benar tidak ada satupun kejadian yang wajar untuk mendapatkan kekerasan. Itu yang penting kita bisa coba sampaikan. Nah, yang terakhir atau yang keempat tentang pola asuh. Tadi ya yang kita baru saja bahas. Jadi pola asuh memang sebaik-baiknya kita terus menerapkan kasih dalam pola asuh gitu ya. Kemudian kita juga melatih anak-anak kita untuk membuat sebuah keputusan atau menyelesaikan masalah dengan cara yang tepat. Tidak melibatkan suatu kekerasan, ancaman, ataupun paksaan. Terima kasih. Baik Ibu Gilby, terima kasih banyak. Bahasan kita hari ini sangat menarik ya Ibu Gilby ya. Tapi kita sudah habis waktu ini. Kita udah di penghujung dari acara kita. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Gilby untuk sharingnya hari ini. Kita nanti bahas lagi di episode-episode lainnya Ibu Gilby. Terima kasih Ibu Gilby sekali lagi. Baiklah pemirsa, program kita Love Your Child kali ini telah selesai. Anda dapat menyaksikan juga episode Love Your Child lainnya dengan topik bahasan yang menarik seputar parenting. Dapat Anda saksikan di IndiHome Channel 870 ataupun di YouTube Hope Channel Indonesia atau YouTube Love Your Child. Baiklah pemirsa, demikian untuk episode kita kali ini. Kita berjumpa lagi pada episode selanjutnya. Tuhan memberkati.